La ilaha illallah. Mereka datang sendiri loh ini, nggak dipelihara, nggak ada yang manggil, tahu-tahu udah bikin sarang di celah antara plafon dan papan di dekat atap rumah. Keberadaan mereka di situ udah beberapa tahun belakangan ini sih, biarpun ya kadang pergi terus balik lagi gitu. Kalau menurut Al-Quran, lebah memang disebut bisa bikin sarang bukan cuma di alam, tapi juga di tempat yang dibuat manusia. Mungkin seperti rumah ini juga ya. Celah sempit kayak gini justru ideal buat mereka loh. Hangat, kering, nggak terkena hujan, dan relatif aman dari predator. Yang menarik, lebah di sini nggak agresif, padahal jumlahnya banyak loh ini. Mereka nyebutnya nyiruan, biarpun nyiruan itu ya juga bermacam-macam ya. Ada yang agresif, ada yang lebih kooperatif. Agresif itu ya artinya galak gitu ya. Kalau kooperatif ya berarti nggak galak, biarpun yang nggak galak juga ya bisa ngantuk ke betul jenenge iki. Bisa ngantuk. Mbuh apa jenenge gue ngantuk lali aku. Wis pokoknya bisa ngantuk juga. Katanya, kata teman-teman yang orang-orang sini, cirinya yang agresif itu kalau dikasih asap, misal asap rokok atau asap bakaran sabut kelapa, mereka akan minggir sebentar, habis itu balik lagi dan ngumpul. Kalau yang nggak galak, yang lebih moderat kayak ini, kena asap malah cenderung menjauh, nggak nyerang, nggak ngejar, ya intinya nggak galak lah. Bisa jadi karena jenisnya, bisa juga karena memang koloninya lagi stabil dan ratunya aman. Entahlah. Sekarang soal sarangnya. Sarang lebah ini bukan dari tanah atau kayu. Bahannya itu lilin, lebih tepatnya biasa disebut beeswax. Dan beeswax ini diproduksi langsung dari tubuh lebah pekerja. Bahan bakunya dari gula yang mereka makan. Makanya bikin sarang itu sebenarnya butuh energi yang cukup besar. Prosesnya gini, serpihan lilin keluar dari perut lebah, dikunyah, kemudian dicampur air liurnya, lalu dibentuk jadi sel-sel sarang. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa bentuk sarangnya itu sel-selnya ya, bentuknya segi enam atau heksagonal? Kenapa nggak lingkaran, kenapa nggak kotak, kenapa nggak segitiga gitu ya? Menurut para ahli nih, bentuk heksagonal inilah yang paling efisien, ruangnya paling besar, bahan yang dibutuhkan paling sedikit, dan strukturnya kokoh atau kuat. Secara insting, sesuatu yang ada di alam cenderung memilih bentuk yang paling hemat energi. Nah, waktu sarang diambil, nggak langsung semuanya sih diambil satu persatu. Sebagian sarang yang lain sengaja disisakan agar lebah-lebah ini nggak kabur ya keesokan harinya. Kalau sarangnya diambil semua nanti mereka kabur. Tapi kalau masih ada disisakan beberapa, biasanya mereka itu nggak kabur. Besoknya mereka akan membangun sarangnya kembali. Sekarang kita ke madunya. Lebah pekerja ngambil nektar dari bunga-bunga di sekitar sini, kemudian disimpan di kantong madu atau di perut lebah. Tapi perut ini bukan perut sebagai pencernaan ya, karena lebah itu punya dua buah lambung. Yang satu lambung khusus untuk madu dan nektar, dan yang satu lagi lambung khusus untuk pencernaannya sendiri. Di perjalanan pulang, nektar ini mulai diproses. Terus ketika sampai di sarang, nektar dipindah dari satu lebah ke
lebah yang lain, mulut ke mulut. Jadi mindahinnya dari mulut lebah satu ke mulut lebah yang lain, masuk ke kantong lebah yang lain juga. Nah, di setiap tahap itu enzim ditambahkan. Nah, enzimnya apa aja nih? Enzim yang paling penting yaitu enzim invertase, karena tugasnya itu memecah sukrosa atau gula kompleks yang ada di nektar menjadi glukosa dan fruktosa. Tanpa enzim invertase, nektar nggak akan menjadi madu seperti yang kita kenal. Enzim yang lain yang nggak kalah penting yaitu enzim glukosa oksidase. Enzim ini menghasilkan asam glukonat yang menyebabkan madu bersifat sedikit asam. Kemudian selain menghasilkan asam glukonat juga menghasilkan hidrogen peroksida, biarpun dalam jumlah kecil ya. Dampaknya madu jadi memiliki sifat antibakteri alami, dan inilah salah satu alasan kenapa madu itu tidak mudah basi. Kemudian setelah gulanya dipecah, airnya perlahan dikurangi dengan cara mengepakkan sayapnya. Nggak cuma satu lebah, tapi hampir berbarengan semua lebah yang ada di sarang mengepakkan sayapnya sehingga menghasilkan aliran udara ke permukaan madu yang menyebabkan kemudian madu berkurang kadar airnya. Begitu kadar airnya cukup rendah, kemudian sel-sel sarangnya ditutup menggunakan lilin atau beeswax tadi. Kadang ada sedikit polen yang ikut masuk yang terbawa oleh lebah-lebah pekerja, biasanya di kakinya atau di sayapnya, yang kemudian tercampur ke madu. Tapi justru dari sinilah madu jadi dapat tambahan mineral, tambahan vitamin, dan tambahan zat-zat lain, meskipun ya dalam jumlah yang kecil ya. Karena kadar airnya rendah, gulanya tinggi, dan sifatnya asam, madu jadi nggak gampang basi. Lingkungan kayak gini nggak ramah banget buat pertumbuhan bakteri. Di Al-Quran disebut dari perut lebah keluar sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan sains benar-benar melihat proses itu langkah demi langkah. Dari kejadian sederhana ini bisa kita ambil beberapa makna atau pelajaran. 1. Lebah pengumpul nektar enggak memakan madu itu sendirian. Nektar langsung diserahkan ke lebah lain. Prosesnya kolektif, bareng-bareng, berlapis, dan saling bergantung. Ini kok mirip konsep gotong royongnya manusia ya. Jadi polanya manfaat besar itu lahir dari kerja yang enggak egosentris. Nomor 2, sesuatu yang bernilai itu enggak lahir secara instan. Nektar itu belum bisa disebut madu. Ia harus dipindahkan dulu antar lebah, diproses oleh enzim, dikurangi kadar airnya, lalu distabilkan. Baru setelah itu menjadi sesuatu yang lebih awet dan lebih berguna. Ketiga, satu hal lagi nih yang terlihat dari koloni lebah, bahwa sistem yang baik dan kokoh itu nggak bakalan runtuh hanya karena sebagiannya diambil atau diruntuhkan. Seperti sarang yang diambil sebagian tadi, selama sistem koloni masih ada, lebah akan membangunnya kembali. La ilaha illallah.